Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jemaah sekalian, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian kedua, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi dan berkali-kali kita bertemu dengan Ramadan, bulan yang disebut juga sebagai bulan ibadah. Banyak sekali rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Sepertinya nggak perlu dijelaskan lagi, karena Ramadan ini sebenarnya sudah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Tapi saya ingin bicarakan sesuatu yang lain di sini, tapi masih berkaitan dengan Ramadan. Kalau ada pertanyaan, siapakah yang sukses di bulan Ramadan? Mungkin jawaban yang ada di benak kita adalah orang yang mengisi Ramadannya dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Mengisinya dengan ibadah, ya baca Quran, ya sholat malam, puasa tentunya, sedekah, iktikaf, umroh yang berangkat umroh, zakat fitri, dan lain-lain. Tapi tidak sepenuhnya benar, enggak sepenuhnya salah juga. Kalau saya katakan ini nyaris sukses ya. Saya buat satu perumpamaan, mungkin bisa terbimbing kepada jawabannya. Kalau kita melihat sebuah pohon mangga, bayangkan pohon mangga yang akarnya tertancap, kokoh menancap ke bumi, batangnya tegak berdiri, dedaunannya rimbun dan lebat. Bayangkan itu. Akarnya kokoh menancap ke bumi, batangnya tegak berdiri, dedaunannya rimbun dan lebat. Sudah selesai. Sudah bisa membuat kita tersenyum. Apalagi yang ditunggu? Apa ada yang dinanti? Iya. Pasti. Karena kita ingin makan buah mangga. Kita nggak mau makan daunnya, apalagi getahnya. Akar ini ibarat iman dan akidah yang menancap kokoh. Kalau akar ini subur, biasanya batangnya juga gede. Batang ini ibarat ibadah wajib. Allah kan menuntut kita untuk beribadah, terutama rukun Islam yang 5. Dedaunannya ini ibarat amal-amal sunnah yang menyertai amal-amal wajibnya, ibadah-ibadah wajibnya. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Ada sesuatu yang dinanti dan ditunggu di sini. Seperti yang jemaah katakan tadi, yang dinanti dan ditunggu itu apa? Buahnya. Kalaulah akar itu ibarat akidah, iman. Batang itu ibarat kewajiban-kewajiban ibadah. Dedaunan itu ibarat amal-amal sunnah, amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Lalu buahnya ini apa sebenarnya? Ya, saya menjawabnya dengan hadis, nanti jemaah silakan jawab sendiri. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi berkumpul bersama sahabat. Lalu diceritakanlah di majelis itu, seseorang menceritakan tentang wanita, seorang wanita yang luar biasa ibadahnya, enggak kaleng-kaleng, yaitu sholat sunnahnya dan puasa sunnahnya. Ya tentunya kalaulah diceritakan kehebatan puasa sunnah, sholat wajib nggak usah diceritakan lagi, puasa wajib nggak usah diceritakan lagi.
Tapi Nabi di situ diam saja. Nabi tidak berkomentar, Nabi tidak merespon apa-apa, Nabi juga tidak bereaksi. Nabi dengar, tapi Nabi diam aja, no comment. Bukan artinya apa yang dilakukan oleh wanita ini nggak bagus, bagus-bagus saja, bahkan sangat bagus, luar biasa, extraordinary. Makanya jadi trending topic, viral, hot news pada saat itu, dibicarakan di depan Nabi. Tapi Nabi diam saja. Kenapa Nabi diam? Nabi nggak tahu nilainya berapa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadah ini kerjakan sajalah. Dan terus belajar supaya tambah sempurna. Bukankah demikian? Apa kita tahu nilainya? Enggak. Bukankah ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin? Ada. Jangan-jangan kita nggak pegang kartu garansi di sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nilai yang sebenarnya kita nggak tahu. Nabi nggak tahu nilainya, maka Nabi diam saja. Lalu ada yang menimpali dan berkata, namun sayang, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, menyerangnya dengan kata-kata. Maka Nabi yang tadinya diam, spontan bereaksi, spontan merespon dan berkomentar. Langsung keluar nilai di situ. Nabi berkata, la khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya. Dia dalam neraka. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Ketika ibadahnya diceritakan tentang kehebatannya, Nabi diam saja. Tapi begitu diceritakan tentang akhlaknya, Nabi langsung komentar. Kenapa? Ini ibarat pohon mangga tadi, yang mungkin menakjubkan, akar kokoh, batang tegak berdiri, dedaunannya rimbun dan lebat, namun sayang tidak berbuah. Sekarang sudah tahu buah ini apa maksudnya? Apa kira-kira jawabannya? Ya, akhlak mulia. Itulah yang dinanti, itulah yang ditunggu para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak, seperti pohon mangga tadi, kalau enggak berbuah, maka orang-orang akan mengatakan ini pohon mangga nyampah aja. Lama-lama menyeramkan juga. Begitulah ya. Apabila ibadah, iman dan ibadah itu tidak berbuah akhlak mulia, jangan-jangan nanti ujungnya nyampah dan menyeramkan para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, terus terang saja, orang di luar sana tidak peduli dan gak mau tahu sepenuh apa Masjid Nurullah Kalibata ini. Penuh ini ya. Tapi orang di luar sana gak peduli, gak mau tahu juga. Orang di luar sana juga gak mau tahu dan gak peduli. Sekhusyuk apa kita sholat di sini? Tapi orang akan peduli dan orang mau tahu bagaimana kita ketika sudah keluar dari pintu itu. Pintu itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Agama menyoroti perilaku. Urusan ibadah, urusan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk ikhlas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Namun ada sesuatu yang dinanti, ditunggu oleh manusia, ditunggu bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak mulia yang merupakan buah dari iman dan ibadah kita. Dari situ kita memahami sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena dia merupakan buah dari keimanan. Saya tutup dengan satu petikan dari Al-Imam Musyatibi di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu kitab Al-Muwafiqat. Ini rujukan bagi siapa saja yang ingin tahu maqasidus syariah. Buku rujukan ini kesimpulannya. Beliau mengatakan, syariat Islam ini seluruhnya, dari A sampai Z, dari alif sampai ya,
dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir, bermuara kepada akhlak mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan ini, yang mengisi Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang sangat banyak sekali yang memang sudah jadi tradisi Ramadan, dan jangan lupa buahnya. Ya, berbuah menjadi akhlak mulia para jemaah yang dimuliakan Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.